Shalom, jumpa lagi dengan channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan dan diberkahi segala kelimpahan berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Apakah malaikat diciptakan melihat Tuhan? Sedangkan kita sebagai manusia tidak melihat Tuhan. Buat Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe agar kami semakin semangat untuk memberitakan kabar baik. Saudaraku, pertanyaan serupa pernah dijawab oleh Santo Thomas Aquinas, tentang apakah malaikat diciptakan dalam Beatitude, yaitu keadaan melihat Tuhan dengan sempurna. Santo Thomas menjawab, tidak. Kita sering membayangkan kondisi, melihat, ini, karena menghubungkannya dengan kondisi kita manusia yang perlu untuk melihat dengan mata, sebelum kita dapat mengetahui sesuatu. Namun para malaikat itu adalah ciptaan Tuhan yang berada di atas kita, karena mereka adalah makhluk yang murni rohani, tidak terbatas oleh tubuh dan organ penglihatan untuk mengetahui sesuatu. Para malaikat itu diciptakan dengan pengetahuan tentang Allah, sehingga cukup bagi mereka untuk memutuskan akankah memilih untuk taat kepada Tuhan atau tidak. Demikian saya terjemahkan dari tulisan Santo Thomas Aquinas, Summa Theologiae, Part 2. Kelihatannya para malaikat diciptakan dalam kondisi melihat Allah, Beatitude. Sebab, para malaikat yang terus berada dalam kondisi Beatitude di mana di dalamnya mereka diciptakan, tidak dari kodratnya mempunyai kesempurnaan yang mereka miliki. Karena itu para malaikat diciptakan di dalam Beatitude. Beatitude atau kebahagiaan di sini diartikan adalah sebagai kesempurnaan kodrat yang dimiliki oleh malaikat di dalam tingkat kemurnian, state of innocence. Selanjutnya kodrat malaikat lebih sempurna daripada ciptaan yang bertubuh, korporeal. Tetapi ciptaan yang bertubuh, sesaat setelah penciptaannya dibuat dengan sempurna dan lengkap, seperti dikatakan oleh Santo Agustinus. Oleh karena itu, Tuhan tidak menciptakan kodrat malaikat dengan tidak sempurna dan tidak lengkap, sebab pembentukan dan kesempurnaan diperoleh dari kondisi melihat Tuhan. Karena itu, malaikat diciptakan dalam kondisi Beatitude. Makhluk yang bertubuh, korporeal, segera pada awal penciptaan tidak dapat mempunyai kesempurnaan yang baru dapat dicapainya melalui proses operasi atau perbuatan. Akibatnya, menurut Santo Agustinus, kemampuan tanah untuk menumbuhkan tanaman tidak segera ada di antara karya penciptaan yang pertama, di mana kekuatan bumi hanyalah kekuatan untuk menumbuhkan biji. Dengan cara yang sama malaikat pada saat awal mula penciptaannya mempunyai kesempurnaan kodratnya, tetapi tidak mempunyai kesempurnaan yang dicapainya setelah proses operasi atau tindakan. Selanjutnya menurut Santo Agustinus, semua ciptaan diciptakan dalam 6 hari, diciptakan bersama-sama pada saat yang sama, sehingga seluruh 6 hari pasti terjadi segera sejak saat permulaan penciptaan dunia. Tetapi menurut penjelasannya, di dalam 6 hari tersebut, pagi hari adalah pengetahuan para malaikat, yang olehnya mereka mengetahui Sang Sabda dan segala sesuatu di dalam Sang Sabda. Oleh karena itu, segera setelah penciptaan mereka mengetahui Sang Sabda, dan segala sesuatu di dalamnya. Tetapi kebahagiaan para malaikat tercapai melalui melihat Sang Sabda. Karenanya, para malaikat berada dalam kondisi Beatitude, melihat Allah, sejak dari awal mula penciptaan mereka. Malaikat mempunyai dua sisi pengetahuan akan Sang Sabda. Pertama adalah secara kodrati dan kedua adalah menurut kemuliaan. Malaikat mempunyai sebuah pengetahuan kodrati yang olehnya ia mengetahui Sang Sabda melalui persamaan kemiripan cahaya dengan kodratnya. Dan ia mempunyai pengetahuan menurut kemuliaan di mana ia mengetahui Sang Sabda melalui hakikat Tuhan sendiri. Dengan kedua pengetahuan ini malaikat mengetahui segala sesuatu di dalam Sang Sabda, yaitu, tidak dengan sempurna oleh pengetahuan kodratinya, dan dengan sempurna oleh pengetahuan menurut kemuliaan. Oleh karena itu, jenis pengetahuan yang pertama telah ada pada saat penciptaannya. Namun jenis yang kedua tidak, hanya ketika para malaikat menjadi terberkati oleh karena memilih yang baik. Dan inilah yang disebut sebagai pengetahuan pagi, morning knowledge, bagi mereka. Sebaliknya, untuk didirikan atau diteguhkan di dalam kebaikan adalah sesuatu yang dihasilkan oleh kodrat Beatitude. Tetapi para malaikat tidak diteguhkan di dalam kebaikan sesaat setelah mereka diciptakan. Kejatuhan beberapa dari mereka menunjukkan tentang ini. Oleh karena itu, para malaikat tidak diciptakan dalam kondisi melihat Allah dengan sempurna, Beatitude, pada saat mereka diciptakan. Dengan istilah Beatitude maksudnya adalah puncak kesempurnaan dari rasio atau dari kodrat intelektual. Dan karenanya, hal itu adalah sesuatu yang diinginkan secara kodrati. Sebab setiap ciptaan secara kodrati menginginkan puncak kesempurnaan. Sekarang, terdapat dua sisi dalam sebuah puncak kesempurnaan rasio atau kodrat intelektual. Yang pertama adalah yang dapat diperoleh melalui kekuatan kodrati dari diri sendiri. Dan ini disebut sebagai Beatitude atau kebahagiaan. Oleh karena itu Aristoteles mengatakan bahwa puncak kebahagiaan manusia terletak pada kontemplasi yang paling sempurna,
di mana di dalam hidup ini seseorang dapat memandang objek yang dimengerti dengan sempurna, dan objek itu adalah Allah. Di atas kebahagiaan ini masih ada sesuatu yang lain, yang kita nantikan di masa yang akan datang, di mana kita melihat Tuhan sebagaimana adanya Dia. Ini adalah sesuatu yang di atas kodrat setiap makhluk rasional. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa mengenai kebahagiaan yang pertama ini, di mana malaikat dapat memperolehnya dengan kekuatan kodratinya, ia diciptakan dalam keadaan terberkati. Sebab malaikat tidak memperoleh kebahagiaan melalui rangkaian tindakan, seperti yang dilakukan manusia, tetapi seperti yang telah dibahas di atas, kebahagiaan tersebut telah dimiliki sesaat setelah diciptakan, sesuai dengan kodrat martabatnya. Tetapi sejak dari penciptaannya, para malaikat tidak mempunyai puncak kebahagiaan yang hanya dapat dicapai di luar kekuatan kodratinya. Sebab kebahagiaan sedemikian, beatitude, beatific vision, tidak menjadi bagian dari kodrat mereka tetapi sebagai tujuan akhirnya. Dan akibatnya, mereka tidak memilikinya segera dari saat awal mula mereka diciptakan. Jadi kesimpulannya, para malaikat itu diciptakan dengan kondisi rahmat, yang membuat mereka dapat mempunyai pengetahuan akan Allah. Pengetahuan ini tidak diperoleh dari langkah-langkah penelitian pembelajaran seperti halnya pada manusia. Karena pada malaikat, mereka menerima pengetahuan tersebut berbarengan dengan penciptaan mereka. Kemudian sesaat setelah mereka diciptakan, mereka mengalami semacam pengadilan malaikat. Seperti halnya manusia diadili setelah wafatnya, untuk memilih antara menaati Allah atau menolaknya. Bagi malaikat, pengadilan ini bukan berkaitan dengan hal percaya atau tidak percaya kepada Allah, karena mereka telah memiliki pengetahuan akan Allah. Namun apakah mereka mau taat kepada Allah atau tidak? Sebagian dari para malaikat ini, dipimpin oleh Lucifer, memilih untuk menolak Allah, sehingga memisahkan diri dari Allah. Sedangkan sisanya dipimpin oleh Mikael, memilih untuk menaati Allah. Para malaikat yang taat ini kemudian diberi karunia oleh Tuhan untuk melihat Allah dalam keadaannya yang sebenarnya. Beatitude, beatific vision. Karunia ini pun akan diberikan kepada manusia yang ditentukan Allah untuk bersatu dengannya di surga. Demikian yang kami jelaskan, semoga menambah pengetahuan Anda mengenai malaikat. Bila Anda merasa channel ini bermanfaat bagi Anda, silahkan bagikan kepada orang lain agar kami selalu bisa memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.